Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sajid Nazilul Furqon dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Pandemi COVID-19 yang mulanya berasal dari Wuhan, Cina, sekitar akhir tahun 2019, lalu kasusnya mulai menyebar hampir di seluruh dunia pada awal tahun 2020 dengan penambahan kasus di setiap harinya. Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 pertama kali menyebar pada bulan Maret tahun lalu, lebih tepatnya tanggal 2 Maret 2020. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia dideteksi dari 2 orang yang terkonfirmasi tertular virus COVID-19, dan hingga saat ini total keseluruhan dari kasus COVID-19 kurang lebih ada 4 juta orang yang terkonfirmasi COVID-19. Mengutip dari laman resmi penanganan COVID-19, ada sekitar 217.590 kasus aktif atau sekitar 5,3% dari total keseluruhan kasus COVID-19 dengan 3.714.318 kasus sembuh atau sekitar 91% dari total keseluruhan dan 131.923 kasus meninggal dunia atau sekitar 2,3% dari total keseluruhan kasus yang ada di Indonesia saat ini. Persebaran kasus COVID-19 tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta dengan kasus keseluruhan 845.938 kasus. Lalu disusul Provinsi Jawa Barat dengan kasus keseluruhan 669.103 kasus. Kemudian Provinsi Jawa Tengah dengan kasus keseluruhan 462.178 kasus. Dan Provinsi Jawa Timur dengan jumlah kasus keseluruhan 372.388 kasus. Kasus-kasus yang telah saya paparkan tadi merupakan bukti bahwa negara kita masih darurat terhadap pandemi COVID-19 tersebut. Di masa pandemi yang masih memprihatinkan saat ini, khususnya untuk bangsa kita sendiri, masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia maupun WHO. Protokol kesehatan yang wajib diterapkan sering disebut dengan istilah 5M. Apa saja 5M itu? Yang pertama adalah menjaga jarak minimal 1 meter. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di luar rumah. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan hand sanitizer. Dan yang terakhir, yaitu menjauhi kerumunan. 5 protokol kesehatan yang telah saya sebutkan tadi merupakan upaya untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Penerapan protokol kesehatan 5M tersebut harus diterapkan oleh seluruh elemen masyarakat. Apabila terdapat masyarakat yang lalai dalam menerapkan protokol kesehatan tersebut, tidak menutup kemungkinan pandemi di negara kita akan berlangsung lebih lama. Karena di saat seperti ini, yang kita butuhkan adalah kesabaran serta kesadaran dari dalam diri mengenai bahaya virus COVID-19. Jika masyarakat Indonesia selalu menerapkan protokol kesehatan 5M, maka pandemi di Indonesia akan segera berakhir dan kita dapat melakukan kembali aktivitas seperti biasanya. Di Eropa saja saat ini sudah mulai melakukan aktivitas tanpa menggunakan masker karena masyarakatnya patuh terhadap peraturan baik dari pemerintah setempat maupun dari WHO tentang penerapan protokol kesehatan. Jadi,
Jika kita ingin segera dapat beraktivitas normal kembali, maka kita harus disiplin dalam menerapkan 5M dimanapun dan kapanpun. Saat ini juga di Indonesia masih menerapkan PPKM untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Maka dari itu, jika kita tidak ada keperluan untuk keluar rumah, lebih baik kita berdiam diri di rumah untuk menjauhi kerumunan-kerumunan. Karena sampai saat ini, kasus positif COVID di Indonesia masih dapat dibilang sangat tinggi. Pemerintah juga sudah melakukan upaya-upaya lain yang diharapkan dapat mengurangi penambahan kasus positif COVID dengan menggalakkan kegiatan vaksinasi. Vaksinasi COVID sendiri merupakan upaya dunia untuk membentuk kekebalan dan imunitas tubuh seseorang terhadap virus COVID-19. Vaksinasi COVID di Indonesia awalnya diberlakukan untuk para tenaga medis dan para pekerja di bidang jasa seperti guru, para pekerja pemerintahan, polisi, TNI, dan lain-lain. Hingga saat ini, vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah mulai dilakukan secara merata dari kalangan remaja sampai lanjut usia. Usia yang diperbolehkan untuk diberikan vaksin COVID-19 dimulai dari usia 12 sampai 60 tahun ke atas. Selain usia, persyaratan lain untuk melakukan vaksin COVID yaitu memiliki tekanan darah yang normal antara 180/110 mmHg, tidak sedang demam, tidak memiliki riwayat penyakit berat seperti asma, penyakit paru kronis, gagal jantung, dan lain-lain. Namun, upaya pemerintah tentang dilakukannya vaksinasi kurang diterima baik oleh masyarakat. Hal itu disebabkan adanya efek samping yang timbul dari vaksin tersebut. Efek samping dapat timbul setelah melakukan vaksin, tetapi tidak semua orang yang melakukan vaksinasi akan merasakan efek samping, terlebih efek samping yang parah. Efek samping yang dirasakan setelah melakukan vaksinasi diantaranya nyeri pada lengan, pusing, mual atau muntah, demam, dan lain-lain. Saya di sini akan sedikit cerita mengenai pengalaman saya setelah divaksinasi. Saya sendiri sudah melakukan vaksin baik dosis yang pertama maupun dosis yang kedua. Dan efek samping yang saya rasakan cukup umum, yaitu nyeri pada lengan dan badan terasa lemas. Akan tetapi, efek tersebut tidak menyebabkan apa-apa dan hanya berlaku beberapa saat saja setelah melakukan vaksinasi. Dikutip dari covid19.go.id yang merupakan laman resmi dari penanganan COVID, Indonesia saat ini menggunakan 6 jenis vaksin, antara lain Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Novavax. Keenam jenis vaksin tersebut memiliki perbedaan dalam mekanisme pemberian vaksin dan jumlah dosis. Berdasarkan informasi yang pernah saya peroleh, bahwa vaksin Sinovac memiliki efikasi sebesar 51% dan vaksin AstraZeneca memiliki 63% efikasi untuk menangkal virus COVID-19. Jadi, vaksinasi itu sangat penting jika kita sadar akan bahaya dari virus COVID-19 ini. Dan itu juga merupakan bagian dari usaha kita agar terhindar dari virus COVID-19. Apabila kita sudah melaksanakan vaksinasi, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Karena efikasi dari vaksin belum 100% dapat melindungi kita dari virus COVID-19. Akan tetapi,
Jika kita sudah vaksin, kita memiliki perlindungan di dalam tubuh kita. Saat ini juga, vaksin menjadi salah satu syarat seseorang jika ingin melakukan perjalanan jauh, selain melakukan swab test atau PCR. Ingin pergi ke mall, juga harus memiliki sertifikat vaksin. Ayo teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Dan yang belum vaksin, segera lakukan vaksinasi dan jangan takut akan efek samping yang akan ditimbulkan dari vaksin tersebut. Dan harapan saya, semoga kita senantiasa dilindungi dari virus COVID dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan baik dari pemaparan maupun perkataan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.